Selamat pagi, siang, malam. Saya Clara Melangelin dengan NIM 2019-541 akan menyampaikan atau menjelaskan seluruh materi manajemen strategi dari UTS hingga KIRUAS. Yang pertama, mengenai chapter 1 mengenai basic concept of strategic management. Strategi manajemen yaitu seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Kenapa dibutuhkan manajemen strategik? Dengan adanya manajemen strategik, diharapkan keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat benar-benar dikelola, sehingga strategi dapat diimplementasikan dan dapat di-fit and match dengan lingkungan perusahaan. Selain itu, dengan adanya manajemen strategik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan visi strategis yang lebih jelas untuk perusahaan, peningkatan pemahaman perusahaan mengenai lingkungan yang berubah dengan cepat, sehingga perusahaan dapat cepat beradaptasi terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Manajemen strategis meliputi lingkungan internal dan eksternal, scanning strategi perumusan, strategi pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Benefit of strategi manajemen yaitu rasa visi strategis yang lebih jelas bagi perusahaan, fokus yang lebih tajam pada apa yang penting secara strategis, dan peningkatan pemahaman tentang lingkungan yang cepat berubah. Chapter selanjutnya itu chapter 4 mengenai environmental scanning and industry analysis. Sebelum manajer dapat memulai perumusan strategi, mereka harus memahami konteks lingkungan di mana ia bersaing. Hampir tidak mungkin bagi perusahaan untuk merancang strategi tanpa pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal. Sekali manajemen telah membingkai aspek-aspek lingkungan yang berdampak pada bisnis, mereka berada dalam posisi untuk menentukan keunggulan kompetitif perusahaan. Pemindaian lingkungan adalah istilah menyeluruh yang mencakup pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi yang relevan dengan pengembangan strategi organisasi. Chapter selanjutnya itu chapter 5 mengenai Organizational Analysis and Competitive Advantage. Pendekatan berbasis sumber daya untuk analisis organisasi FRIO untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal, kekuatan, dan kelemahan. Menjelaskan bisnis model yaitu metode perusahaan untuk menghasilkan uang dalam lingkungan bisnis saat ini. Bisnis model biasanya terdiri dalam 5 elemen, yaitu yang pertama, siapa yang dilayaninya, yang kedua, apa yang disediakannya, yang ketiga, bagaimana menghasilkan uang, yang keempat, bagaimana hal itu membedakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir, bagaimana ia menyediakan produk atau jasa. Menggunakan value chain analysis untuk menilai aktivitas industri dan organisasi. Value chain atau rantai nilai adalah serangkaian aktivitas pencapaian nilai yang terkait yang dimulai dengan bahan baku dasar yang berasal dari pemasok, berlanjut ke serangkaian aktivitas nilai tambah yang terlibat dalam produk dan pemasaran produk atau layanan, dan diakhiri dengan distributor mendapatkan barang akhir ke tangan konsumen akhir. Lalu menjelaskan berbagai macam struktur organisasi yang digunakan dalam bisnis, serta membuat tabel IFAS yang merangkum faktor lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Lalu chapter selanjutnya itu chapter 6 mengenai strategi formulation business strategy. Perumusan strategi sering disebut perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan korporasi. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Lalu chapter selanjutnya, chapter 7 mengenai strategi formulation corporate strategy. Strategi perusahaan adalah hal utama tentang pilihan arah perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan bisnis atau portofolio produknya. Strategi perusahaan mengatasi 3 masalah utama yang dihadapi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, orientasi keseluruhan perusahaan hemat, industri atau pasar di mana perusahaan bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Yang ketiga, cara di mana manajemen mengoordinasi kegiatan mentransfer kekuatan sumber daya dan menumbuhkan kemampuan antara lini produk dan unit bisnis. Isu-isu ini ditangani melalui strategi teralah, analisis portofolio, dan pengasuhan perusahaan. Chapter selanjutnya, chapter 8 mengenai strategi formulation fungsional, strategi and strategic choice. Strategi fungsional adalah pendekatan area fungsional yang diperlukan untuk mencapai tujuan unit bisnis perusahaan dan strategi yang memaksimalkan produktivitas sumber daya. Perusahaan harus menempatkan sumber daya untuk penggunaan yang terbaik, yaitu yang pertama, identifikasi business unit core competencies. Yang kedua, pastikan bahwa kompetensi yang terus-menerus meningkat. Yang ketiga, kelola kompetensi sehingga keunggulan kompetitif terpelihara.
Strategi pemasaran, strategi marketing berkaitan dengan harga penjualan dan distribusi produk. Strategi pengembangan pasar perusahaan atau unit bisnis dapat yaitu pertama mengambil bagian yang lebih besar dari produk yang telah ada untuk produk melalui penyerapan pasar dan penetrasi pasar. Lalu yang kedua, pengembangan produk yang baru untuk produk yang ada saat ini. Strategi pengembangan produk sebuah perusahaan atau unit dapat yang pertama mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada, atau dua, mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Ada banyak strategi pemasaran lainnya untuk iklan dan promosi. Contohnya, sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat memilih antara strategi pemasaran pull and push. Strategi pemasaran yang lain berkaitan dengan distribusi dan harga. Haruskah perusahaan menggunakan distributor dan dealer untuk menjual produk, atau harus menjualnya langsung ke pedagang atau bahkan langsung ke konsumen melalui internet? Menggunakan beberapa saluran secara bersamaan dapat mengakibatkan masalah ketika harga produk baru. Sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat mengikuti satu atau dua strategi. Produk baru pionir harga skim menawarkan kesempatan untuk simkrip dari puncak kurva permintaan dengan harga tinggi, sementara produknya baru dan hanya ada sedikit pesaing. Penjelasan materi sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas kasus yaitu mengenai PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Tbk adalah bahan dan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Mengenai EVAS, PT Telkom memiliki dua opportunity, yaitu yang pertama strategi pemerintah, yaitu pengadaan PSBB, sehingga membuat kenaikan pendapatan pada Telkom Group sebesar 13,5 triliun. Yang kedua, aktivitas lebih banyak dilakukan from home, sehingga terjadi peningkatan pelanggan IndiHome. Lalu PT Telkom yakni yang pertama, terdapat persaingan layanan seluler dengan adanya kompetitor serupa dalam peningkatan jaringan. Yang kedua, adanya perubahan perilaku pasar menuju konektivitas digital berbasiskan fixed broadband, sehingga membuat pelanggan lebih memilih fixed broadband dibandingkan telepon tetap. Lalu mengenai EVAS, PT Telkom memiliki dua kekuatan, yaitu yang pertama, Telkom menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, Telkom berkomitmen melakukan transformasi digital secara konsisten. Lalu kelemahannya yaitu yang pertama, sebagian produk yang ditawarkan kalah bersaing dari kompetitor. Lalu yang kedua, cost operasional dan beban gaji yang lebih tinggi. Nah, dari EVAS tersebut kita bisa menghasilkan SWOT, yakni yang pertama, make S to get off, yaitu perusahaan menawarkan promosi atau harga yang lebih terjangkau dalam peningkatan profitabilitas di tengah pandemi COVID-19. Nah, lalu untuk SWOT yang kedua yaitu minimal W to get off, yaitu kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat PT Telkom terus melakukan pengembangan teknologi. Nah, contohnya itu seperti mengimplementasikan jaringan 5G untuk mendorong persaingan dan meningkatkan jumlah pelanggan serta pendapatan. Lalu, SWOT yang ketiga itu Max S to reduce T, yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan untuk mengurangi potensi pencurian dan vandalisme. Lalu, untuk SWOT yang keempat atau yang terakhir yaitu min W to reduce T, yaitu menekankan persaingan antar kompetitor. Salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan fixed broadband seperti IndiHome. Sekian penjelasan materi dan kasus manajemen strategik dari materi UTS hingga akhir UAS. Sekian dan terima kasih.